أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa'lam fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsaatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh Masjid Al Khair yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat, rahmat, taufik serta hidayah kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini dengan izin Allah dan ridho Allah kita bisa memenuhi panggilannya melaksanakan sholat subuh berjamaah pada hari ini dan kemudian dilanjutkan thalabul ilmi. Semoga semua amalan yang kita lakukan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada kita hidup istiqomah, kemudian ketika perpisahan antara jasad dan roh kita, semoga Allah memberikan kita husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan juga salam juga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan juga kepada para sahabatnya, para keluarganya serta pengikut setianya ila yaumil qiyamah, dan semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama pada hari yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim, yakni pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. 10 amalan ringan pembuka jalan menuju surga. Orang masuk surga itu terkadang disebabkan dengan amalan-amalan yang ringan.
Maka kita tidak boleh menyepelekan amalan-amalan yang ringan. Banyak orang yang menganggap remeh terhadap perkara yang ringan, padahal yang ringan itu terkadang membahayakan, atau yang ringan itu memberikan sesuatu yang lebih kepada kita. Misalnya ada seseorang itu lebih takut terhadap harimau daripada takut terhadap nyamuk. Misalnya kita duduk-duduk ada nyamuk lewat, kan nggak takut ya. Ya paling nyokot digeplek ya. Tapi misalnya ada harimau lewat sambil meraung gitu, itu kita takut. Padahal kenyataannya orang yang mati diterkam harimau dengan orang yang mati digigit nyamuk banyak mana? Banyak orang yang mati digigit nyamuk DB terkena demam berdarah disebabkan digigit nyamuk itu kuantitasnya atau jumlahnya lebih banyak. Akhir-akhir ini jarang sekali kita mendengarkan berita ada orang diterkam harimau, mungkin dari 1 juta orang lah, bahkan lebih jumlahnya. Itu kalau kita mencontohkan tentang sesuatu yang ringan tapi ternyata membahayakan. Begitu juga amalan yang masuk menjadikan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi juga amalan-amalan jadi menyebutkan ganjaran, maka sebetulnya agar Rasul itu memberikan motivasi, intinya adalah untuk banyak beramal sholih dan menjauhi larangan-larangannya. Di samping itu Allah telah mengabarkan sifat-sifat surga dan neraka juga untuk supaya memotivasi atau yang namanya targhib itu sugesti, supaya orang itu senantiasa dan selalu perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Misalnya dalam surat Al-Waqiah itu gambaran surga kan jelas banget ya. Ala sururim maudunah muttaqiina fiha mutaqabilin yatufu alaihim wildanum mukhalladun bi aqwabin wa abarika wa ka'sim min ma'in la yusaddauna anha wa la yunzifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yastahun wa hurun 'ain ka'amsalil lu'lu'il maknun. Ini semuanya gambaran surga. Jadi misalnya baca itu tahu, ya Allah surga itu indahnya kayak gitu toh gitu. Kalau kita dikasih cerita misalnya tempat rekreasi yang baru dengan fasilitas ini, ada hotelnya, ada tempat mainnya, ada kolam renangnya, ada restorannya, ada ininya, kan mesti tertarik toh. Mesti pertama yang ditanyakan bayare piro ya. Nek mlebu situ tuh bayarnya berapa? Wani piro gitu ya. Tapi terkadang ada pameran dari Allah tentang surga karena mungkin kita nggak sadar gitu ya. Ala sururim maudunah, besok di surga itu mereka di atas dipan ya, bahasanya mau dipan mau apa ya, jadi tempat duduk yang bagus itulah. Muttaqiina 'alaiha mutaqabilin ya. Jadi dipan-dipan yang bertahtakan emas ya. Seraya bertelekan di atasnya berhadap-hadapan. Artinya duduk gitu. Ya istilah kalau sekarang yang paling gampang mungkin ngopi gitu ya, duduk-duduk gitu. Tapi bi aqwabin ya. Ya bi apa? Yatufu alaihim wildan, mereka dikelilingi oleh wildan. Wildan itu pelayan-pelayan surga ya. Kalau kita masuk restoran mungkin kan dilayani oleh pelayan-pelayan yang ada di situ ya.
Semakin restorannya itu mewah kan semakin pelayanannya juga beda ya dengan hanya warung yang kecil-kecilan gitu ya. Itu di surga mukhalladun, dan mereka anak muda ini yang tidak pernah tua. Mukhalladun, muda terus. Terus lagi biakwabin ya. Biakwabin di situ dengan membawa gelas-gelas wa abariko dan sloki nah, atau apa baki itu ya, dan sloki mimmain berisi minuman yang diambil dari mata air surga. La yusaddauna anha walayun zifun, mereka tidak pening dan tidak pula mabuk. Jadi minum minuman keras tapi di surga itu tidak mumet, tidak mabuk, boleh di surga ya. Wa faqihatin mimma yatakhayyarun, dan buah-buahan dari apa-apa yang kalian sukai. Mau kelangkeng ada, mau apel ada, mau duren ada semua, dan tidak menjadikan asam urat di surga. Walahmi toirin, dan daging burung mimma yastahun, sesuai keinginan kalian. Ini surga. Wa hurun ain, nah ini hurun ain ya. Di situ dikelilingi bidadari ya, yang bermata jeli ya. Wa hurun, bidadari ain itu yang lirian matanya itu nggak nguat-nguati gitu. Ini bener, Al-Quran gambarkan seperti itu, tapi sabar nunggu meninggal dulu. kan nggak mungkin masuk surga tanpa meninggal ya, dan semuanya pasti meninggal. Giliran siapa yang dulu siapa yang belakangan itu ya. Tapi belum tentu yang tua itu meninggal dulu, juga belum tentu ya. Yang sudah sakit lama nggak meninggal juga ada. Ka'amsalil lu'lu'il maknun, mereka bidadari-bidadarinya itu ka'amsalil lu'lu' itu mutiara, seperti mutiara al maknun yang tersimpan dengan baik. Padahal kita misalnya di hotel atau di restoran yang besar, kita melihat pelayan-pelayannya yang muda-muda, yang cantik-cantik saja kan udah seneng. Bagaimana besok di surga, dan itu dikasihkan kenjenengan ya. Kenapa sampai Al-Quran memberikan sugesti seperti itu, menceritakan tentang adanya surga dengan segala pernak-perniknya? Intinya adalah agar seseorang itu senantiasa melakukan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Kemudian di dalam sebuah hadis ya, Rasulullah SAW menggambarkan tentang masalah surga itu ya, yaitu kata Rasulullah SAW itu tidak pernah didengar oleh telinga ya, ma udhunun sami'at, kemudian tidak pernah dilihat oleh mata ya, ma ainun nadharat, dan tidak pernah terlintas di hati seorang. Itu surga. Karena ya luar biasa. Walaupun semakin kemajuan teknologi menggambarkan semakin yakin adanya surga itu. Tapi surga itu Masya Allah luar biasa, nikmatnya sangat besar, yang nikmatnya luar biasa. Kemudian agar orang bisa mendapatkan ke sana itu ternyata watazawwadu, kata Allah, fa inna khairaz zati taqwa, dan berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal menuju ke surga adalah takwa, tidak yang lain. Jadi kalau tadi dipamerkan sebuah tempat wisata baru yang fasilitasnya ini itu, dapat ini itu, pasti tanya harganya piro, tiketnya piro, nah aku kuat ya tak merono kan. Nah sekarang surga yang kayak gitu tuh tiketnya berapa dan apa,
Ternyata kata Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Dan berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal menuju ke surga adalah takwa, ya. Tidak ada yang lain. Maka dari itu pagi ini akan sedikit membahas 10 amalan ringan yang dengan amalan itu kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Apa itu? Yang pertama, senantiasa zikir kepada Allah. Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, tidak Pak Muslim, Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya, Rasulullah bersabda, kalimatani khafifatani alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman, subhanallah wa bihamdih, subhanallah al-azim, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Kalimatani ada 2 kata. Khafifatani alal lisan, ringan di mulut. Ada 2 kata, ringan di mulut. Thaqilatani fil mizan, besok di timbangan Allah itu lebih berat itu. Kalau sini misalnya banyak dosa, dengan 2 kata itu ternyata dosanya jadi ambles gitu ya, karena ini lebih berat. Habibatani ilar rahman, dan dicintai oleh Allah. Jadi ringan di mulut, memberatkan timbangan, dicintai Allah. 2 kata tok. Apa? Yang satu subhanallah wa bihamdih, yang satu subhanallahil azim. Dalam bahasa Arab itu kadang-kadang menyebut kata itu yang dimaksud adalah kalimat, atau terkadang menyebut kalimat yang dimaksud adalah kata. Tinggal siakul kalam gitu ya. Tinggal siakul kalam. Di sini menggunakan kata, tapi yang dimaksud adalah kalimat. Buktinya nih tidak 2 kata, tapi itu 2 kalimat ya. Subhanallah wa bihamdih, yang satunya subhanallahil azim. Kira kan kalau panjenengan yang rumahnya paling jauh, selain saya ada ya. Dari rumah subhanallah bihamdih, subhanallahil azim, subhanallah bihamdih, subhanallahil azim, kan dapat banyak. Ya, yang paling dekat saja mungkin bisa 10 lebih lah. Ringan di mulut, tapi memberatkan timbangan kebaikan, maksudnya dicintai Allah, ya, dicintai Allah, padahal di mulut sangat ringan, masya Allah. Itu zikir. Kemudian di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, la an aqula subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syamsu. Sungguh aku mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, kata Rasul, ahabbu ilayya, itu lebih aku cintai, mimma tala'at alaihi syamsu, dibanding dari isi dunia yang terkena sinar matahari, dari sejak matahari terbit sampai terbenam matahari. Itu tidak ada satu pun yang aku lebih cintai daripada hanya ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Amalan yang dicintai oleh Rasulullah SAW berarti amalan yang akan menghantarkan seseorang menuju ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Rasulullah juga bersabda, ma'amila adamiyun amalan anjalahu min adzabillah min dzikrillah. Tidak ada suatu amalan anak Adam yang ia amalkan yang menyelamatkan dia dari siksa neraka dibanding dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka zikir itu suatu yang ringan, mungkin sebagian orang menganggap sepele ya. Untuk apa itu? Tapi zikir adalah faedahnya luar biasa, menjadikan seseorang diselamatkan dari siksa neraka, artinya berarti orang itu dimasukkan ke dalam surganya. Baik zikir yang bersifat mutlak maupun zikir yang bersifat muqayyad. Ada zikir muqayyad, itu zikir yang ditentukan waktunya. Zikir pagi, zikir sore,
zikir habis sholat, zikir masuk kamar mandi, zikir masuk masjid, zikir masuk rumah, itu namanya zikir muqayyad yang ditentukan waktunya. Ataupun zikir yang mutlak, udzkurullaha dzikran katsira, zikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak tanpa ada kaitan sebab apapun. Jadi ya waktu longgar dengan zikir, perjalanan sambil nyupir zikir, ya sambil bekerja misalnya yang memang bisa untuk zikir sendirian, zikir itu namanya zikir yang mutlak. Itulah yang akan menyebabkan seseorang dimudahkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, meridhoi Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Nabi Muhammad sebagai Rasulnya. Meridhoi. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min abdin muslimin", tidaklah seorang hamba muslim yaqulu yang berkata atau mengungkapkan kata-kata hina yusbihu wa hina yumsi, setiap pagi dan setiap sore, salasa marrat, tiga kali saja, ucapan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ucapan itu pagi 3 kali, sore 3 kali, ya. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Berarti baru 2, ya. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Berarti 3 kali. Raditu billah, aku ridho, ya, Allah sebagai Tuhannya, wa bil islami dinan, dan Islam sebagai agamanya, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, dan Nabi Muhammad sebagai nabinya. Illa kana haqqan 'alallah ayyurdiyahu yaumal qiyamah, maka Allah pasti meridhoi pada hari kiamat kelak. Kata Rasulullah ini dalam hadis riwayat Ahmad, dihasankan oleh Al-Alamah Ibnu Baz di dalam kitab Tuffah. Jadi orang yang mengucapkan itu pagi 3 kali, sore 3 kali, pasti Allah meridhoinya. Kalau Allah meridhoinya berarti masuk surga. Kan hanya cari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ridho. Kita punya salah banyak, kalau kemudian diridhoi kan sama dimaafkan toh. Kita punya hutang banyak terhadap si A. Nah, terus ngomong, si A, saya nggak bisa bayar, itu gimana ini? Nggak pernah dapat uang segede untuk bayar itu. Ya udah nggak apa-apa, saya ridho, kan lepas walaupun hutangnya banyak, ya. Ya, maka dengan mengucapkan itu Allah ridho. Kalau Allah ridho, ya kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ucapkan itu ringan. Dan yang ketiga yang sedang kita laksanakan yaitu menuntut ilmu syar'i. Datang ke majelis taklim, mencari ilmu agama. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah." Dalam riwayat lain, sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Man, siapa, salaka yang menempuh, thariqan suatu jalan, yaltamisu yang di dalam menempuh jalan itu untuk mencari, fihi di dalam jalan tersebut, ilman, ilmu. Artinya orang yang melangkahkan kakinya dari rumah menuju ke suatu tempat dalam rangka untuk thalabul ilmi, mencari ilmu. Sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan orang tersebut jalan menuju surga. Ya memang mungkin berjalan ke majelis taklim itu bagi orang yang belum dimudahkan oleh Allah menjadi suatu hal yang berat. Sebagaimana kita pergi jamaah ke masjid itu bagi orang yang belum mendapatkan pertolongan Allah mungkin berat, ya. Tapi setelah kita membiasakan,
Setelah kita mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjadi mudah. Akan menjadi mudah. Seberat apapun kalau Allah memberikan pertolongan kan akan menjadi mudah. Begitu juga pergi ke majelis ta'lim, menuntut ilmu yang nanti akan paham mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang harus kita lakukan, mana yang harus kita jauhi. Itu tidak mungkin bisa kecuali orang yang telah menuntut ilmu. Maka pergi ke tempat majelis ta'lim, menuntut ilmu, dimudahkan oleh Allah jalan menuju ke surganya. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat itu kelihatan mudah tapi sebetulnya berat. Apa itu? Menahan marah. Ya. Menahan marah itu berat loh ya. Tapi mungkin orang yang dapat pertolongan ya mudah. Menahan marah loh. Bahasanya ini aja nesunan. Kata Nabi kan la taghdab walakal jannah. Jangan marah bagimu surga. Tapi kadang kita itu kan sok sing digedhek-gedhekke nesune ya. Misale jenengan ning omah ya, njaluk digawekno teh mbek mbok wedok. Ngakon pisan dilalah ora patek krungu mau gek ngurusi anake apa. Ngakon ping pindho urung cepet digawekno. Mungkin mergo sik ribut apa. Lah ngakon ping 3 wis buanter mek marah ngono to. Ya jangan marahan ya. Dikit-dikit marah. Orang yang besar itu orang yang bisa meminimalisir permasalahan. Masalah yang besar bisa menjadi kecil. Ya di hadapan dia itu artinya adalah dia orang yang besar hati. Tapi orang yang kecil itu yang membesar-besarkan masalah kecil. Masalah sepele aja kadang-kadang kita jadi nggak karu-karuan ya. Kadang-kadang kita neng-nengan terhadap tonggo sampai setahun 2 tahun, ternyata setelah ditelusuri itu urusannya apa ya. Dulu hanya urusan salah miskomunikasi tentang ayam misalnya. Ayamnya tetangga main ke ya, atau apalah, kadang-kadang urusan masalah kecil ya. Lah padahal Rasul selalu mengajari tahanlah kemarahan itu, la taghdab, jangan kau marah. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan begini, man kadhama ghaidon, barang siapa yang bisa menahan marahnya, wa huwa yastati'u ala ayunaffidahu, padahal dia mampu untuk melampiaskannya. Da'ahullahu yaumal qiyamah ala ru'usil khalaik, besok pada hari kiamat itu dipanggil di depan makhluk-makhluk Allah yang banyak, hamba Allah yang banyak, hatta yukhayyirahu fi ayyil khuri sya'a. Kemudian Allah memilihkan untuknya bidadari-bidadari yang ia sukai, gitu ya. Hanya menahan marah, padahal bisa melampiaskan. Maka kadang kalau kita beri nasihat, nek trimo nesu aku ya iso. Iya, tapi apa gunane nesu? Iya ta? Anak wis nesu niku kan kene abang kabeh, gulune kene cendhek ngono ta. Nah, engko terus ora weruh apa-apa. Nggih. Saya itu pernah punya keluarga di daerah Temanggung sana ya. Ya, dulu itu. Jadi karena ada sesuatu hal, karena istrinya itu meninggal, kemudian setelah itu mungkin dia mau nikah lagi, anak-anaknya nggak pada setuju atau apa gitu. Akhirnya itu dia kayak kalap gitu, kemasukan setan, marah-marah. Jadi keluar masuk rumah itu kayak sudah nggak lihat apa-apa, anaknya disampar, putunya disampar. Ya, karena apa? Marah gitu. Saya pernah ngantar orang cerai di Kalilangse ya, di pengadilan agama itu. Nah, ternyata orang cerai itu banyak di sana. Ngerti? Saya itu kan jarang itu toh. Ternyata tirik-tirik wah antri darep cerai. Saya tanya satu persatu, "Mas, lah bojomu ayu-ayu meng dipegat apa?" Jengkel aku. Oh, jengkel. Nah, aku takon ana cah wedok ya. Lah bojone jenengan ganteng kok, mang pegatan apa, Mbak? Lho aku jengkel kok. Jadi dari beberapa orang itu ternyata sebabnya cerai apa? Jengkel, nesu, marah gitu tak? Ternyata marah itu menjadikan sebab yang nggak karu-karuan. Kalau hari ini dengan menyaksikan semoga tidak jadi perang dunia ketiga, ya, Rusia kok bisa nyerang Ukraina sebabnya apa? Jengkel, itu tak?
Sebabnya jengkel tok kuwi gitu. Nah, Ukraina ya ora gelem ngalah mergane ya jengkel gitu. Pokoknya urusannya marah lah. Maka marah itu tidak baik ya, sehingga orang yang bisa menahan amarahnya padahal dia mampu untuk melampiaskannya, maka besok dipanggil oleh Allah beberapa makhluk di depan pintu surga itu. Ini loh orang yang bisa menahan marah. Persilahkan mau pilih bidadari yang mana. Luar biasa loh. Tapi alhamdulillah gitu ya. Tapi itu sudah di sana besok. Usahanya dari sekarang ya. Maka jangan marah-marah lah. Kadang-kadang urusan kecil itu orang itu kadang marah-marah. Saya itu pernah, semoga tidak di Masjid Al Khair, di salah satu masjid di perjalanan Pak Muslimnya, nggak tak sebutkan Saru gitu ya. Saya itu capek sama keluarga, kemudian berhenti di situ, ya ke kamar mandi. Masjid mesti kan ada kamar mandinya, pipis apa. Habis itu saya nurunkan nasi, makan di situ sama keluarga. Dimarahi tukang sapunya kok. Masjid itu orang gue makan, gue sholat. Wah ya Allah ya Rabbi, aku ya sekarang tamu aku ya meneng wae lah. Itu hanya ada orang mosok tamu. Kalau musafir kan berarti tamu toh. Di situ nunut tempatnya jauh dimarahi itu ya Allah ya Rabbi. Tak doakan semoga diampuni oleh Allah dosanya. Kalau di Al Khair insya Allah tidak ya Pak ya. Ada tamu malah wah ditambahi kayak ono klutik-klutike kita ono suguhan. Ya, jadi kita belajar untuk menahan amarah agar mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, membaca ayat kursi. Nah, itu kan juga hal yang ringan tuh ayat kursi itu. Ya, ayat kursi kan hal yang ringan. Insya Allah semuanya orang hafal lah. Kalau sampai nggak hafal ayat kursi ya nemenisasi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum sampai selesai lah ya. Membaca ayat kursi, kata Rasulullah, man qara'a ayatal kursiyyi dubura kulli sholatin, barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat ya. Tadi juga baca tuh? Baca ya Pak ya. Barang siapa yang membaca ayat kursi setelah selesai sholat, kan ya nggak ada 5 menit tuh, 1 menit selesai lah. Lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamuta. Tidak ada yang menghalang-halangi orang itu untuk masuk surga kecuali mati. Kecuali mati. Jadi orang yang suka membaca ayat kursi setelah sholat kok belum masuk surga itu alasannya hanya satu. Kenapa? Belum mati. Jadi kalau mati berarti masuk surga, kan ringan banget itu. Ini kata Rasulullah SAW ya, membaca ayat kursi. Maka diusahakan habis sholat baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi idnih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Di situ ada kata kursiyyuhus samawat, yaitu ayat kursi dibaca. Bahkan sebetulnya tidak hanya habis sholat, tapi juga mau tidur dan juga yang lain. Tapi ketika minimal orang itu membaca setiap akhir sholat saja, akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga dengan pasti, karena nggak ada yang menghalanginya kecuali kematian, karena belum mati. Karena kalau belum mati itu belum masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu ketika Isra Mi'raj, setelah sampai ke Arsy bertemu Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian kelencer ke surga. Kelencer itu bahasa mana ya? Bahasa Semarang ya. Wisata ke surga. Ternyata sampai di surga itu bilang sama Jibril, hei malaikat Jibril, saya sudah kerasan di sini, nggak mau pulang gitu. Iya surga. Oh Nabi Muhammad roh surga langsung kerasan. Tapi Jibril bilang, hei Muhammad, belum diizini oleh Allah. Lah kenapa? Karena kamu belum mati. Karena kamu belum mati, maka kamu turun dulu ke dunia berdakwah sambil menunggu kematian. Kalau sudah mati nanti pasti masuk
surga gitu ya. Jadi masuk surga itu di antara syaratnya banyak, tapi salah satu yang menentukan adalah mati syaratnya ya. Nggak ada orang masuk surga tanpa mati. Kemudian yang keenam habluminanas ini ya. Kalau tadi habluminallah, yang keenam habluminanas. Apa? Menyingkirkan kotoran atau gangguan yang ada di jalan. Menyingkirkan gangguan yang ada di jalan, tidak malah memasang gangguan di jalannya. Ada orang itu mungkin yang sukanya usil ganggu orang lain ya, di jalan malah dipasangi apa, anak wong lewat kan bane gembes dan seterusnya, itu pasti tidak beriman ya. Wong orang yang beriman itu ada sesuatu yang ganggu saja disingkirke kok. Iya. Ada sesuatu yang ganggu di perjalanan pasti disingkirke. Kok dia nggak nyingkirke, itu ditanyakan keimanannya, apalagi memasang sesuatu yang mencelakakan orang lain. Pasti dia tidak beriman gitu ya. Ini berarti ada namanya apa? Kemanusiaan ya. Di sini habluminannas. Jadi peri kemanusiaan di sini ya. Rasulullah bersabda, laqad ra'aitu rajulan, sungguh aku melihat seorang yataqallabu fil jannah fi syajaratin qata'aha, yang mondar-mandir di dalam surga dikarenakan sebuah pohon yang ia tebang dari tengah jalan ya, min dhahri thariq kanat tu'dhi annas, yang selalu mengganggu manusia. Rasul, aku melihat seorang di surga itu, tak lihat itu amalnya apa gitu. Ternyata setelah diteliti dia menebang pohon di tengah jalan yang mengganggu orang yang lewat ya. Ya nuwun sewu, terkadang misalnya kita punya rumah jalan, pinggir jalan, kadang dipapat-papat ke jalan kene ranak ke sendilone ranak ke, ini kan semakin orang yang lewat jadi sulit itu ya. Yang kedua, nuwun sewu, bagi siapa saja dan termasuk saya juga, kadang kita punya mobil double, nggak punya tempat parkirnya di jalan. Ketika orang mau lewat menjadi terganggu, maka ditanyakan juga keimanannya gitu ya. Karena mutlak umum mengganggu itu entah itu berupa barang, berupa ucapan dan yang lain. Maka orang yang membuat orang itu longgar ya, membuat orang itu tertolong, itu Masya Allah akan menjadi seorang itu dimudahkan oleh Allah masuk ke dalam surganya. Banyaklah tentang mengganggu di perjalanan. Tapi kadang-kadang kita juga ada yang sulit itu ya. Ada yang sulit. Misalnya naik di sebuah tanjakan yang tinggi, kayak kalau di sini Sigar Bencah. Ya. Ternyata tadi itu ada kol muatan tidak kuat, kan diganjel. Habis diganjel kan terus digas, disurung sidik-sidik kuat, kena lompat, wus mlaku watune kan tetep sik ning dalan to. Lha iki sing berhak nyingkirke sapa? Harusnya jenengan lewat ya. Parkir ana parkiran itu disingkirke. Berarti jenengan banyak peluang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita kan cuek. Halah luweh engko ora ya ana sing nyingkirke liyane aku. Jadi orang itu dipingini surga itu kadang enggak begitu kepengen gitu ya. Coba kalau sing berceceran di jalan itu merah delima ya. Mesti kertas-kertas merah itu loh ya. Yang banyak itu jenengan mesti turun toh. Nah, nek mung rupane biru utawa abu-abu ngono apa tak. Nek merah ngono terus akeh. Ya Allah gitu ya. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, marra rajulun bi husni syajaratin ala dhahri thariq. Ada seorang laki berjalan melewati ranting pohon yang ada di tengah jalan. Faqala wallahi lanunajjina hadza anil muslimin la yu'dhihim fa'adkhil al jannah. Maka kata Rasulullah, demi Allah sungguh aku akan singkirkan ranting ini dari kaum muslimin agar tidak mengganggu mereka. Maka dia pun dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Amalan ringan sebetulnya kalau kita mau ya. Amalan ringan. Oh ini nanti mengganggu. Oh ini nanti, oh iya ini harus begini biar orang itu tidak terganggu. Kemudian yang ketujuh juga habluminannas, membela kehormatan saudaranya di saat ketidakhadirannya. Membela kehormatan saudaranya. Jangan sampai kejelekan saudara kita justru malah diumbar
di pasar umum diceritakan kemana-mana, ya tak kandani wong kae lho cerita, ya padahal belum pasti buat statement, ya. Nah, suudzon, wong sudah pasti kejelekannya saya juga nggak boleh diceritakan, ya, apalagi belum gitu. Maka kita jaga kehormatannya mereka, walaupun kita tidak suka, karena yang namanya hidup itu ya ada suka ada tidak suka. Dan tidak suka itu bisa dengan alasan yang sepele. Tapi jangan sampai ketidaksukaan itu justru akhirnya menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Rasul bersabda, man radda an irdi akhihi radallahu an wajhihin nar yaumal qiyamah. Barang siapa yang membela harga diri saudaranya, niscaya pada hari kiamat Allah akan memalingkan wajahnya dari api neraka. Membela kehormatan saudaranya. Bahkan di hadis yang lain Rasul bersabda, man waqahullahu syarra ma baina lihyaihi wa syarra ma baina rijlaihi dakhalal jannah. Barang siapa yang Allah melindungi dari keburukan apa yang ada di antara kedua jenggotnya, berarti kumis ini dihitung jenggot, sini jenggot, berarti di antara kedua jenggotnya berarti mulut. Barang siapa bisa menjaga mulutnya, wa syarra ma baina rijlain, dan menjaga kejelekan di antara dua kakinya, berarti kemaluan. Bisa menjaga mulut dan bisa menjaga kemaluan, maka kata Allah dakhulal jannah, orang itu pasti masuk surga. Tapi kadang jaga mulut itu juga berat. Salamatul insan ala hifdzil lisan. Manusia itu selamat disebabkan karena menjaga mulutnya. Orang itu menjadi murtad juga karena mulutnya. Orang itu menjadi ditempilingi orang juga karena mulutnya. Orang itu menjadi tombok banyak, hartanya habis juga karena mulutnya. Maka harus menjaga mulut. Dan akhirnya ketika bisa menjaga betul-betul, orang itu bisa dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Yang kedelapan, ini juga perlu diketahui, ya, jarang orang tahu, sehingga inginnya tidak sebagaimana yang disebutkan. Apa yang kedelapan? Menjauhi debat kusir walaupun benar. Ya, artinya orang yang dikit-dikit suka debat itu enggak baik. Karena justru meninggalkan debat walaupun dia dalam kondisi yang benar, itu malah dibangunkan rumah di surga loh. Ya, maka enggak usah dikit-dikit debat ya. Urusan enggak ya enggak tahu, tapi di akhir-akhir itu kadang ada debat resmi gitu ya. Debat calon wali kota, debat calon, nggak tahu, kalau itu mungkin menggunakan kata yang lain gitu aja ya, diskusi atau apa gitu ya. Iya. Rasulullah SAW mengatakan begini, ana zaimun, ya, ana zaimun bi baitin fi rabadil jannah, aku akan menjamin sebuah rumah di dasar surga, menjamin ya sebuah istana di surga, liman tarokal mirok, bagi orang yang meninggalkan debat, ya, meninggalkan debat. Wa ingkana muhiqqan, walaupun dia dalam kondisi benar. Artinya debat itu benar aja itu kadang-kadang tidak ada harganya, apalagi kalah itu ya, ngutus nyek-nyekan kan enggak baik tuh. Kiranya di Islam kan enggak seperti itu gitu ya. Wa baitin fi wastil jannah, dan tadi kan di pinggir surga di pojok juga ada istana di tengah surga, liman tarokal kadzib wa ingkana mazihan, orang yang meninggalkan bohong walaupun bergurau. Jadi kadang-kadang kalau kita guyon itu kan gampang ngapusi ya, apalagi zaman sekarang, zaman online, pakai WA ya, janjian iki tekan di OTW, padahal kayak mandi misalnya. Kayak mandi itu ngomong OTW ya. Nah ini kan bohong ya, walaupun nggak begitu merugikan, apalagi bohong yang merugikan, yang tidak saja diusahakan kita itu jangan sedikit-sedikit bohong, ataupun bohong terhadap hewan. No kucing pus tekan ngarepan mung dilus-lus ora dikeki pakan. Ker gitu, ngapusi itu, apalagi terhadap manusia. Ya, hapus itu nggak boleh. Ya, wa baitin fi alal jannah liman hasana khuluqah, dan aku bangunkan istana di atas surga yang paling tinggi bagi orang yang memperbaiki akhlak atau budi pekertinya. Maka akhlak yang baik
itu justru akan menjadikan seorang itu dijamin masuk surga. Bahkan Rasul diutus itu buistu li utamima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan budi pekerti. Kemudian yang kesembilan itu kembali lagi hablum minallah, yaitu berwudu lalu sholat 2 rakaat. Batal wudu sholat, batal wudu sholat, batal wudu sholat. Berat kalau dia, berat atau ringan ya. Ya, Rasul bersabda, tidak seorang muslim yang berwudu lalu dia baguskan wudunya, kemudian dia berdiri sholat 2 rakaat dengan menghadapkan hatinya dan wajahnya pada kedua rakaat itu, melainkan surga wajib baginya. Masya Allah. Wudu sholat. Bahkan Bilal bin Rabah bisa masuk surga mendahului Rasulullah karena dia mengamalkan amalan itu, wudu, sholat, wudu, kemudian sholat. Kemudian yang terakhir ke-10, pergi ke masjid untuk sholat berjamaah ya. Pergi ke masjid untuk sholat berjamaah. Ini yang semoga diringankan oleh Allah bagi kita. Rasulullah SAW bersabda, berilah kabar gembira bagi orang yang berjalan di dalam kegelapan untuk menuju masjid, mereka ya akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Barang siapa yang pergi ke masjid atau pulang dari masjid, niscaya Allah akan persiapkan baginya nuzul di dalam surga setiap kali ia pergi dan pulang. Inilah 10 amalan yang ringan tapi menjadikan kita akan dimudahkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kepada kita semua, terutama di Jamaah Al-Khair ini, dimudahkan untuk melakukan yang 10 perkara itu dan juga yang lain-lainnya. Mungkin sampai di sini sudah terbit matahari, terbitnya jam 5.41, ini sudah jam 5.47, tapi persilakan misalnya ada pertanyaan. Barang 1 atau 2 kali. Persilakan, Pak. Ya sebaiknya kalau di depan rumah kita jangan dipasang ya. Tapi kalau yang masang orang lain ya persilahkan, kita husnudzon saja gitu ya. Maka kan ada apa ya istilahnya itu bahwa lana wala alaina waka wala alaika. Jadi diusahakan pahala untukku kalau dosa nggak tahu gitu loh. Jangan dosa untukku kalau pahala nggak tahu gitu. Kadang-kadang orang kan begitu. Jadi atau sekali lagi kadang kita itu pandai menuntut hak tapi tidak pandai memberikan kewajiban itu ya. Mulane tak kandhake mau do pegatan, ki mergo pandai menuntut hak tapi tidak pandai memberikan kewajiban. Harusnya mukmin yang baik itu pandai memberikan kewajiban, hak sak mudune itu ya. Kewajiban saya jadi suami itu apa sih? Ini. Setelah kewajibannya terpenuhi ternyata nggak menerima haknya, ridho, itu akan diberi surga. Tapi orang itu kan banyak hakku ora terpenuhi ya, padahal kewajibannya belum tentu dia lakukan. Jadi sebetulnya, jadi kalau di depan rumah kita, di tempat yang memang kita diberi kemampuan untuk mengatur segalanya, ya nggak usah dipasang polisi tidur, dipasang aja cat pelan-pelan itu toh. Jadi orang pelan tapi nggak terganggu. Tapi kalau di tempat orang lain nggak perlu kita marah-marah. Dosa ngerti rak, ganggu ngono ya, repot itu tuh ya. Itu ya. Kecuali orangnya itu tanya ke kita, ya lebih baik jangan aja ya gitu ya. Karena kadang orang itu memang kalau bahasa sekarang mungkin egois ya. Jadi kadang-kadang mementingkan kepentingannya sendiri. Misalnya kita nggak mau ketika naik motor atau mobil keganggu dengan polisi tidur. Tapi terkadang kalau rumahnya kita pinggir jalan, kita juga nggak mau kalau ada orang lewat banter-banter, tapi pasangi kan itu loh. Itu karena pada egois gitu ya. Tidak pandai memberikan kewajibannya, tapi hanya pandai menuntut haknya. Jadi kalau kita memang diberi kekuasaan untuk itu dalam wilayah itu, ya lebih baik jangan karena mengganggu orang. Gitu ya Pak. Wallahu a'lam. Ada? Nggih, monggo Pak. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Tadi dikatakan ada zikir muqayyad.
Lalu apakah ada zikir muayyan atau ayyan sharif? Oh, iya. Jadi ada ya zikir muqayyad itu memang maknanya adalah ditentukan ya. Qayyad itu sebetulnya artinya adalah alasan gitu ya. Karena alasan sehingga ya ada zikir muayyan. Muayyan itu yang ain ditentukan, kayak misalnya zikir masuk kamar mandi, zikir mau tidur, zikir bangun tidur, itu muqayyad yang muayyan. Ya, yang telah ditentukan. Atau zikir-zikir yang terkandung dengan sholat, kayak zikir ruko, zikir i'tidal, zikir sujud, itu kan nggak bisa diganti yang lain itu ya. Maka itu adalah ditentukan. Kait dengan waktu dan model bentuk zikirnya pun telah ditentukan. Jadi ada yang sifatnya zikir mutlak. Mutlak itu mau kalimah thayyibah, mau tasbih, mau tahmid, maka boleh. Misalnya kita waktu longgar-longgar mau apa saja, zikir-zikir yang ada kalimah thayyibah itu boleh. Begitu Pak, wallahu a'lam. Cukup? Nggih. Semoga bermanfaat. Itulah yang bisa saya sampaikan. Rumah saya Rawasari. Kalau yang belum kenal Rawasari sana, Pasar Meteseh maju lagi. Jadi alhamdulillah sekarang jalannya sudah bagus, tapi 2-3 tahun yang lalu jualannya masih jelek. Masih kota Semarang tapi pinggiran. Ya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya minta maaf. Semoga Allah memberikan waktu bisa ketemu lagi ya. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.